A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yakini bahwa perbuatan yang berlaku di dalam alam ini semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala, af'al Allah dengan hakul yakin. Apabila kita sudah hakul yakin, maka dapatlah kita ma'rifat wahdaniyah, keesaan Allah, af'al Allah Ta'ala, segala perbuatan adalah dari Allah dan bisa fana dalam segala perbuatan makhluk. Apabila kita sudah fana pada segala perbuatan makhluk, maka ketika itulah kita bisa lepas dari syirik khafi, syirik yang tersembunyi, lepas dari ujub, lepas dari riya dan sum'ah dan lain-lainnya dari perbuatan tercela yang lainnya. Maka jadilah kita orang yang ahli ma'rifat dan tauhid yang sempurna dan sebenarnya dan sesuai dengan ma'rifat kita di dalam Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan ijma' ulama, seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya bermula Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan kamu dan segala yang kamu perbuat. Kemudian firman Allah lagi, surat An-Nisa ayat 78, kul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Katakanlah oleh Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu dari Allah Ta'ala, maka apakah mereka itu orang-orang awam, kaum yang tidak memahami sedikit pun dari firman Allah tersebut. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku zarratan illa biiznillah, tiada bergerak satu zarrah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari Sayyidina Umar bin As radhiyallahu an, katanya, lam khatarat li fi siwaka iradatun ala khotiri sahwan qada itu biiradati. Artinya, jikalau terlintas dalam hatiku suatu kehendak yang lain daripadamu atas khatarku, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku ini murtad. Maksudnya adalah apabila beliau berpikir dan merasa sesuatu hendaknya bukan karena Allah atas perasaannya, dan juga apabila lupa, maka beliau berani mengatakan, meminta untuk dihukumkan murtad. Artinya lagi, beliau Umar bin As ini selalu ingat kepada Allah tanpa lupa sedikit pun. Tiada yang dipandang, tiada yang dipikir beliau lagi selain semua itu adalah pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifat asma dan zat Allah yang berlaku. Dan oleh karena itulah sesungguhnya kita ini adalah merupakan ma'rifat yang sebenarnya, yang ahli sunnah wal jamaah, karena bahwa makhluk ini tiada sekali-kali tiada memiliki kuasa dan perbuatan di alam dunia ini, karena dengan syuhud pandangnya bahwa yang berbuat adalah af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan ketika suhud pandang kita bahwa Allah Ta'ala tetap wahdaniyah, esa dengan af'alnya, dan sesungguhnya perbuatan manusia ini dan usahanya dan ikhtiarnya tiada memberi bekas sama sekali, dan keduanya ini takluk pada hukum Allah. Dan barang siapa berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar
maka dibalas Allah dengan surga. Tetapi apabila seseorang melakukan perbuatan maksiat dan sejenisnya, maka akan dibalas oleh Allah dengan nerakanya. Oleh karena itu, janganlah kita melampaui batas menjauhi daripada syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat agama Islam, seperti sholat, zakat, puasa, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melampaui yang demikian, artinya apabila kita selalu berbuat kejahatan dan maksiat, maka jadilah kita kafir jindik, sesuai dengan perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiap-tiap hakikat yang tidak merasa bahwa ada perbuatan salah pada syariat, maka dia dihukumkan jindik. Dan menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa barang siapa mengetahui ilmu fikih, yakni ilmu syariat, tapi tidak mengetahui ilmu tasawuf, yakni ilmu hakikat, maka sesungguhnya orang itu adalah fasik. Dan apabila seseorang itu mengetahui ilmu tasawuf tetapi tiada mengetahui ilmu syariat atau fikih, maka sesungguhnya orang itu zindik. Dan barang siapa menghimpunkan, menggabungkan keduanya, artinya mengetahui keduanya, yaitu fikih dan tasawuf, maka sesungguhnya orang itu hamba yang sebenarnya dan sempurna. Dan juga kata ulama tasawuf bahwa sesungguhnya syariat tanpa hakikat itu hampa, dan sesungguhnya hakikat tanpa syariat itu batal atau rusak. Maka hendaklah kita berpegang pada adab yang sempurna serta hakikat dan ma'rifat yang telah kita sebut itu. Maka jangan kita sandarkan, jangan engkau sandarkan segala kejahatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghinakan Allah Ta'ala dengan menyandarkan kejahatan tersebut. Seperti katanya Allah Ta'ala juga yang menjadikan anjing dan babi, maka itu adalah haram, bahkan bisa membawa kita kepada kekafiran. Apabila kita meringankan perbuatan-perbuatan syariat atau meremehkannya, karena wajib bagi kita untuk mengutamakan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, jangan sampai kita memisahkan antara syariat dan hakikat. Harus kedua-duanya harus sempurna kita pelajari. Ilmu mengenal Allah secara hakikat dan ilmu perbuatan-perbuatan baik, ilmu fikih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna dengan Al-Quran dan hadis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.